Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang dahsyatnya persatuan dengan ibadah haji dan umroh. Materi kelas 9 SMP Negeri 1 Pronojiwo. Silakan disimak dengan baik. Yang pertama terkait dengan CP dan ATP. CP-nya peserta didik memahami ketentuan haji dan umroh, sedangkan tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menjelaskan pengertian ibadah haji dan umroh. Yang kedua, menjelaskan syarat rukun dan wajib haji serta umroh. Yang ketiga, menyebutkan langkah-langkah atau prosedur perjalanan ibadah haji dan umroh. Yang keempat, mengidentifikasi perbedaan antara haji dan umroh. Lalu yang kelima, mengaplikasikan hikmah dan nilai-nilai dari ibadah haji dan umroh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah mempelajari materi ini adalah harapannya. Langsung saja, pertama terkait dengan definisi konsep pengertian haji dan hukumnya. Kata haji berasal dari bahasa Arab, yakni hajja yahujju, yang berarti menyengaja atau berkunjung. Dalam konteks ibadah, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah pada waktu tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah. Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Ini ada proses gambarnya. Lalu selanjutnya pengertian umroh. Umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah umroh adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Hukumnya adalah fardu ain atas umat Islam sekali dalam seumur hidupnya. Jadi umroh itu lebih sederhana anak-anak, tidak ada wukuf di Arafah. Lalu mengapa kita diwajibkan ibadah haji dan umroh? Yang pertama, mengukuhkan tauhid dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Lalu yang kedua, mengapa kita diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan umroh? Mensucikan diri dan menghapus dosa, sebagaimana hadis Nabi, barang siapa melaksanakan haji dan tidak berkata-kata kotor serta tidak berbuat fasik, maka ia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Lalu alasan ketiga, meningkatkan rasa solidaritas umat Islam, sebagaimana firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Ini cuplikannya. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Al-ayat. Jadi lanjutkan sendiri ayatnya. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Lalu macam-macam cara melaksanakan haji dan umroh. Anak-anak, haji dan umroh itu ada model atau ada 3 macam cara melaksanakannya terkait dengan haji dulu atau umroh terlebih dahulu. Yang pertama, ifrad. Ini yang paling afdol, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umroh. Lalu yang kedua, tamattu. Ini adalah model yang sering dilaksanakan oleh jamaah haji dari Indonesia, karena jamaah haji dari Indonesia itu kan tiba terlebih dahulu sebelum hari H, makanya umroh terlebih dahulu. Mengerjakan umroh terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Lalu yang ketiga, ini kiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh secara bersama-sama.
Dari ketiga model ini yang paling afdol adalah haji ifrad. Sedangkan untuk haji tamattu dan haji qiron ini boleh dilaksanakan tapi harus membayar dam menyembelih satu ekor kambing. Kenapa? Karena kalau haji tamattu setelah umroh seseorang yang ihram sudah bebas dari ihramnya, makanya disebut tamattu, bisa berenak-enakan, akhirnya diberi denda berupa dam satu ekor kambing. Sedangkan alasan untuk haji qiron kenapa diberi denda satu ekor kambing? Karena ibadah haji dan umroh itu ada beberapa rukun yang sama atau pengerjaannya sama, makanya orang yang mengerjakan haji imron itu semacam melaksanakan kemurahan atau rukhsah, sehingga harus diganti dengan membayar menyembelih satu ekor kambing. Lalu selanjutnya syarat ibadah haji dan umroh. Jadi kita sudah diwajibkan melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu alasannya apa? Yang pertama, Islam. Jadi sebagai orang Islam sudah memenuhi syarat untuk melaksanakan haji, berarti non muslim tidak wajib. Lalu yang kedua, balik. Ketika seorang laki-laki sudah berumur 9 tahun atau 15 tahun, ya kebalik, kalau laki-laki 15 tahun sedangkan perempuan 9 tahun, atau ditandai kalau laki-laki sudah keluarnya air mani dalam bentuk ihtilam, mimpi basah, kalau perempuan sudah ditandai dalam bentuk keluarnya darah haid. Jadi terkadang tidak berpatokan pada umur. Yang ketiga, syaratnya berakal. Jadi orang gila tidak wajib haji. Yang keempat, merdeka, budak tidak wajib haji. Lalu yang paling penting, mampu. Jadi orang Islam sekalipun tapi kalau belum mampu tidak wajib melaksanakan haji. Mampu yang dimaksud adalah dari segi ekonomi, perjalanan ibadah haji dan juga keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya terkait dengan rukun haji. Rukun ini wajib dilaksanakan, jika seandainya ditinggalkan maka ibadah hajinya tidak sah. Yang pertama, ihram di mikot. Ihram itu niat memulai haji yang ditandai dengan memakai kain ihram. Nah, yang dimaksud dengan mikot, tempat memulai niat haji atau umroh sesuai dengan lokasi jamaah. Ini beda-beda. Contohnya, di Yalamlam, ya, ini nama tempat untuk jamaah dari Asia Tenggara, atau dari Bir Ali untuk jamaah dari Madinah. Biasanya orang Indonesia itu eh, berhentinya atau turunnya dari pesawat itu di Bandara Madinah. Nah, ketika mereka ada berangkat dari Madinah, maka di Bir Ali mereka harus sudah melakukan atau mengucapkan niat. Intinya mikot itu ada dua, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani itu adalah waktu sudah diperbolehkannya untuk melakukan niat haji, yaitu kalau di niat haji itu waktu sudah mulai boleh untuk niat adalah tanggal 2 Syawal. Jadi sudah 2 bulan sebelum Dzulhijjah itu sudah sah ketika orang mau niat. Tapi kalau bisa jangan dilakukan, karena kalau sudah niat berarti posisinya muhrim. Banyak sekali larangan yang harus ditinggalkan. Mending niatnya ketika mau berangkat. Lalu ada mikot makani, batas tempat, ya, mohon maaf, batas tempat seorang yang haji itu harus sudah mengucapkan niat haji atau niat umroh. Jika melebihi dari tempat tersebut, tempat yang telah ditentukan, maka dia harus membayar dam atau menyembelih seekor kambing. Selanjutnya, rukun haji yang kedua, ini yang paling penting, bahkan yang disebut al-hajju huwal arafah. Ada yang bilang seperti itu. Au kama qol, ya. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah. Setelah sholat subuh di Mina, karena jamaah haji itu disunahkan sebelum ke Arafah itu tanggal 8-nya berada di Mina, melaksanakan 5 sholat waktu di Mina. Jamaah berangkat menuju padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari
hingga terbit matahari tanggal 10. Tentu saja ini ada beberapa versi dari empat mazhab, bisa dilihat di LKPD yang sudah Bapak Guru susun. Tapi ini adalah sesuai pendapatnya Imam Syafi'i. Wukuf di Arafah merupakan puncak ibadah haji. Jadi seandainya ketinggalan wukuf, hajinya tidak sah. Karena wukuf ini adalah ibadah haji yang harus dilaksanakan tepat waktunya. Seandainya telat, tidak datang ke Arafah pada hari waktu yang telah ditentukan, maka ibadah hajinya tidak sah. Lalu rukun haji yang ketiga, yakni tawaf. Tawaf di sini adalah tawaf ifadah, karena tawaf itu nanti ada beberapa macam, seperti tawaf kudum, tawaf ifadah, ada tawaf wada, tapi yang wajib, yang rukun adalah tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri, berarti berlawanan arah jarum jam, dimulai dari Hajar Aswad. Ini ada foto perjalanan rukun haji yang keempat. Ini sa'i. Jadi sa'i itu berlari kecil atau berjalan cepat antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Ini fotonya. Jadi sa'i sekarang sudah ada bangunannya, jadi tidak langsung terkena sinar matahari. Nah ini kalau sa'i ini perjalanannya itu sampai 7 kilo anak-anak. Perjalanan terkait dengan sa'i, terkait dengan mengelilingi Bukit Sofa dan Marwah. Oh juga termasuk yang 7 kilo itu nanti ketika lempar jumroh ya, yang paling panjang. Lalu selanjutnya rukun haji yang kelima, yakni tahallul. Tahallul itu dari kata halla, yakni maksudnya adalah halal. Jadi kalau tahallul kita berusaha agar yang awalnya ada beberapa larangan keharuman ketika sudah ihram, ketika sudah tahallul, maka keharuman itu menjadi halal kembali. Kalau dalam sholat posisi tahallul itu seperti salam. Kenapa? Kita kalau sudah takbiratul ihram, kita kan diharamkan melakukan sesuatu yang awalnya halal. Tapi ketika sudah salam, maka perkara yang haram menjadi halal. Sama seperti haji. Haji kalau sudah niat, posisinya jadinya muhrim, orang yang ihram. Lah baru halal ketika dia sudah tahallul. Nanti tahallul ini sebenarnya ada dua, tahallul awal sama tahallul sani. Apa maksudnya tahallul? Mencukur atau memotong rambut. Laki-laki dianjurkan mencukur habis atau gundul seperti dalam gambar ini. Sedangkan perempuan cukup memotong ujung rambutnya. Jadi kalau perempuan tidak usah gundul. Lalu yang keenam, tentu saja tertib. Maksudnya tertib, urutan tadi terkait dengan rukun itu harus dilaksanakan secara tertib berurut. Jadi nggak boleh tidak berurut. Lalu selanjutnya anak-anak ini terkait dengan wajib haji. Wajib haji itu maksudnya perkara dalam ibadah haji jika ditinggalkan hajinya tetap sah, tapi nanti harus wajib membayar kafarat dam atau menyembelih seekor kambing, atau nanti tergantung pelanggarannya. Ini karena ada juga yang harus menyembelih seekor unta juga. Ini wajib haji. Tapi kalau rukun tadi perkara yang harus dilaksanakan dalam haji, seandainya ditinggalkan hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib haji harus dilaksanakan, seandainya ditinggalkan masih boleh diganti menyembelih seekor kambing atau dam. Jadi nggak harus kambing, tapi nanti ada ketentuannya. Jadi bisa dipahami ya terkait dengan perbedaan rukun dan wajib haji. Yang pertama, ihram dari mikot. Maksudnya kalau orang haji wajib melaksanakan atau mengucapkan niat sesuai dengan batasan waktu sebelum masuk kota Mekah. Seandainya bablas melewati mikot, maka dia melanggar wajib haji, berarti harus bayar dam. Yang kedua, mabit di Musdalifah pada malam Idul Adha. Mabit itu menginap anak-anak. Nah, yang dimaksud mabit di sini itu enggak harus tidur, tapi maksudnya melewati atau ada di kota Musdalifah pada malam Idul Adha, berarti malam tanggal 10. Lalu yang kedua, melempar jumroh Aqobah pada hari raya Idul Adha.
Di Mina itu kan sebelumnya kita mabit. Mabit itu juga sambil membawa kerikil. Tujuh batu kerikil yang akan kita gunakan untuk melempar jumroh akobah. Nah, melempar jumroh akobah ini juga wajib haji. Seandainya ditinggalkan hajinya tetap sah, cuman harus bayar dam. Lalu melempar 3 jumroh. Jadi ada perbedaan ya. Ada lempar jumroh itu nanti ada 4 kali. Pertama melempar jumroh akobah tanggal 10 atau malam tanggal 10. Dan yang kedua melempar 3 jumroh akobah ini nanti dilaksanakan di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kalau di total anak-anak, jadi nanti melempar jumroh itu pertama ada 7 batu kerikil. Terus yang kedua melempar jumroh ula wusto akobah tanggal 11, 12, 13. Ini setiap tanggalnya harus melempar 3 jumroh. Berarti 7 kali 3, 21. Nah 21 dilaksanakan selama 3 hari. Berarti 21 dikali 3 berapa? 63 ya. 63 ditambah 7. Berarti berapa totalnya? 63 tambah 70. Ya, nanti bisa dihitung kembali. Lalu yang kelima bermalam di Mina. Bermalam di Mina ini ketika tanggal 11, 12, 13. Jadi ini hukumnya wajib. Selanjutnya tawaf wada. Ini tawaf yang dilaksanakan ketika mau meninggalkan kota Mekah. Tawaf perpisahan. Ini wajib haji. Nah, yang rukun tadi itu tawaf ifadah. Ini tawaf wada ini beda dengan tawaf ifadah. Lalu menjauhkan diri dari larangan dan segala yang diharamkan. Ini suatu penekanan. Lalu selanjutnya terkait dengan sunnah haji. Kalau sunnah ditinggalkan tidak apa-apa, hajinya tetap sah. Tidak harus diganti atau tidak harus bayar dam. Yang pertama melaksanakan haji ifrad. Ini kan afdol. Jadi melakukan haji terlebih dahulu, baru melaksanakan umroh. Ini biasa orang Mekah nih. Lalu membaca talbiyah. Talbiyah itu yang bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Yang ketiga, membaca doa sesudah membaca talbiyah. Itu juga sunnah. Membaca zikir sewaktu tawaf hukumnya sunnah. Salat 2 rakaat sesudah tawaf atau rakaat tawaf itu juga sunnah. Mencium hajar aswad itu hukumnya juga sunnah. Bahkan kalau seandainya tidak mampu, tidak bisa dan memaksakan diri, hukumnya malah haram. Seandainya malah memaksakan diri. Lalu selanjutnya terkait dengan larangan haji. Jadi ini penting. Orang kalau sudah ihram, niat haji, statusnya muhrim, ada beberapa larangan yang harus dihindari. Yang pertama bagi laki-laki, dilarang memakai pakaian berjahit. Maka pakaian ihram laki-laki itu seperti selendang, seperti sarung tapi tidak berjahit. Kedua, dilarang memakai tutup kepala. Ini bagi laki-laki, nggak boleh pakai kopiah, nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai topi, gitu ya. Bagi perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Nah ini justru menutup muka itu ibadah haji dilarang. Yang pakai cadar dibuka. Lalu larangan bagi laki-laki dan perempuan. Pertama dilarang pakai wangi-wangian. Kedua dilarang menghilangkan rambut atau bulu badan lainnya. Karena ini kan kalau menghilangkan rambut itu sebagai tanda tahallul. Lalu yang ketiga dilarang memotong kuku, nggak boleh ketika sudah niat haji atau statusnya muhrim. Dilarang menikah, menikahkan atau menjadi wali, nggak boleh juga. Lalu dilarang berburu binatang liar. Makanya di Mekah itu banyak sekali burung, hewan yang dibiarkan. Banyak burung-burungnya. Itu maksudnya kenapa seperti itu? Karena tidak boleh bagi orang yang ihram membunuh, mengganggu mereka. Lalu dilarang berhubungan suami istri. Ini larangan yang paling berat. Seandainya melanggar, dendanya harus menyembelih 1 ekor unta. Sedangkan 1 ekor unta harganya bisa 50 juta. Makanya puasa dulu, puasa dari hubungan suami istri. Lalu visualisasi prosedur atau langkah-langkah pelaksanaan haji. Ini penting ini. Silakan diperhatikan. Akan Bapak bantu dengan garis semacam coretan ya.
Yang pertama, dimulai dari mikot. Di sini dimulai dari mikot ini ngapain? Niat atau ihram, niat haji atau umroh di waktu di tempat yang sudah ditentukan. Setelah niat baru menuju ke Mekah, di sini melaksanakan tawaf kudum. Ini tawaf sunnah ya, tawaf kudum, tawaf selamat datang. Nah, setelah tawaf kudum itu boleh langsung melaksanakan sa'i. Sebenarnya aslinya sa'i itu boleh dilaksanakan atau secara konsep asli itu ada di sini setelah tawaf ifadah. Biasanya yang dilakukan itu di sini. Cuman boleh dilaksanakan setelah tawaf kudum. Yang penting tawaf kudumnya sah. Lalu setelah sa'i, ini kan kasusnya sa'i dulu kan? Setelah sa'i baru menuju kota Mina. Ini tanggal berapa ini? Ini masih tanggal 8, belum tanggal 9. Sunnah menuju kota Mina. Di sini melaksanakan sholat 5 waktu di Mina. Nah, setelah tanggal 9 sudah mulai masuk waktunya wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanggal 9, batasnya sampai tanggal 10, terbit fajarnya tanggal 10. Biasanya orang yang wukuf di Arafah itu habis maghrib malam 10 itu sudah meninggalkan Arafah langsung menuju Musdalifah. Ngapain di Musdalifah? Mabit. Mabit itu nginep, tapi tidak harus tidur. Cukup melewati atau ada di kota Musdalifah ketika tengah malam. Terus di sini juga digunakan untuk mengambil batu kerikil yang akan digunakan untuk lempar jumroh akobah di kota Mina. Ini di Mina ini. Karena jumroh itu tempatnya di Mina. Nah, setelah selesai baru menyembelih kurban bagi yang mampu atau bagi yang punya hewan kurban. Nah, setelah itu di malam ini masih tanggal 10 ya, malam tanggal 10. Berarti tanggal 9 malam 10 di sini. Yang besoknya itu sholat Idul Adha bagi yang tidak haji. Nah, setelah itu, setelah menyembelih hewan kurban, baru mencukur rambut. Ini namanya tahallul. Ini tahallul awal ya namanya aslinya. Ini ada tahallul awal. Tahallul pertama ini di sini. Karena nanti di tahallul itu ada tahallul dua. Tahallul pertama ini segala larangan haji diperbolehkan kecuali nikah atau menikahkan. Nah, itu. Yang lain halal kecuali nikah di tahallul pertama. Nah, setelah tahallul selesai kembali lagi ke kota Mekah melaksanakan apa? Tawaf ifadhah. Ini tawaf yang rukun mengelilingi Ka'bah 7 kali sesuai dengan ketentuan tadi. Nah, setelah melaksanakan tawaf ifadhah bagi yang belum sa'i boleh sa'i terlebih dahulu atau harus ya harus sa'i terlebih dahulu. Tapi ini kasusnya kita sudah sa'i tadi. Nah, biasanya boleh dilaksanakan setelah tawaf ifadhah. Nah, ketika ini sudah selesai, ini sudah. Nah, di sini sebenarnya ada kata tahallul sani, tahallul yang kedua di sini. Nah, kalau sudah selesai tawaf ifadah, maka semua larangan haji itu sudah halal kembali. Nah, setelah selesai baru kembali lagi ke kota Mina. Di sana ngapain? Mabit selama 3 hari tanggal 11, 12, tanggal 13 Zulhijjah. Mabit di Mina. Untuk apa? Untuk melempar 3 jumroh, ula, wusta, dan akobah. Ini sudah boleh melempar jumroh itu mulai tergelincirnya matahari. Nah, bahkan di sini sebenarnya boleh cuma mengambil 2 hari. Misalnya keburu-buru mau pulang, boleh melaksanakan mabit ini tanggal 11 dan tanggal 12. Ini yang dinamakan nafar awal. Nafar awal. Nah, boleh juga secara sempurna sampai tanggal 13. Itu yang dinamakan nafar sani. Kalau sampai tanggal 13 itu dinamakan nafar sani. Kalau dalam Al-Qur'an, faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi. Barang siapa yang terburu-buru selama 2 hari saja, fala itsma alaihi, enggak ada dosa baginya. Faman ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Fattaqullah, itu kalau ayatnya. Nah, ini sudah selesai kalau sudah melaksanakan lempar jumroh 11, 12, 13, hajinya sudah selesai, tinggal ditutup dengan tawaf wada. Kalau tawaf wada ini tawaf perpisahan. Jadi tawaf itu ada 3, tawaf kudum, ini hukumnya sunnah. Lalu ada tawaf ifadah ini ya, 1. Tawaf ifadah ini hukumnya baru rukun. Nah, tawaf wada ini ada yang mengatakan hukumnya apa tadi? Wajib. Berarti kalau tawaf kudum dilaksanakan enggak apa-apa, ditinggalkan juga enggak apa-apa.
apa. Nah, kalau tawaf ifadah ini rukun harus dilaksanakan. Ketika ditinggalkan hajinya tidak sah. Kalau tawaf wada ini boleh ditinggalkan tapi harus membayar dam. Tapi lebih baik dilaksanakan. Ini ibaratnya kita kula nuwun terus pamitan kan gitu. Lanjut, sekarang baru proses pelaksanaan umroh. Tata caranya lebih sederhana karena tidak ada wukuf di Arafah. Yang pertama mikot, maksudnya ihram dari mikot. Niat dari mikot, sama mikotnya. Sesuai dengan waktu tempat yang ada di haji. Kalau dari segi waktunya beda. Kalau waktunya kapanpun boleh. Itu kalau umroh. Tapi kalau haji ndak. Haji itu dimulai tanggal 2 Syawal. Kalau umroh bebas waktunya. Tapi kalau tempatnya sama. Terus setelah niat baru langsung ke kota Mekah. Ngapain? Melaksanakan tawaf. Ini namanya tawaf umroh ya. Ini tawaf rukunnya umroh, bukan tawaf kudum, tapi ini tawaf umroh, mengelilingi Ka'bah selama 7 putaran. Caranya sama. Lalu setelah itu langsung setelah tawaf baru sa'i. Jadi diingat-ingat, sa'i itu biasanya selalu dilakukan setelah tawaf karena tempatnya juga tidak jauh dari Masjidil Haram. Mengelilingi atau berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, dimulai dari Bukit Sofa. Cara ngitungnya dimulai dari Sofa ke Marwah. Sofa Marwah 1 kali, Marwah Sofa 2 kali. Jadi tidak PP. Cuman sekali jalan itu dihitung satu, dihitung selama 7 kali. Nah, setelah selesai baru tahalul. Jadi umroh itu simple, sederhana, 1 hari cukup. Bahkan 1 hari bisa dilaksanakan 2 kali. Itu umroh. Tahalul mencukur rambut baru sudah halal kembali apa yang tadi diharam. Larangannya sama. Larangan haji dan umroh itu sama. Apa tadi? Tidak boleh nyukur rambut, tidak boleh pakai minyak wangi dan lain sebagainya tadi. Selanjutnya terkait dengan hikmah ibadah haji dan umroh. Manfaatnya bagi individu, ini ada banyak. Menghapus semua dosa kecil dan mensucikan diri dari perbuatan maksiat. Diampuni segala dosa karena Allah Maha Pengampun. Mensucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah. Meningkatkan keimanan dengan menepati janji kepada Allah, meningkatkan atau mengingatkan akan perjuangan Rasulullah, lalu melatih sifat sabar dan disiplin karena kalau haji itu harus sabar, harus disiplin urut, lalu mensyukuri nikmat yang telah diberikan karena kan hanya wajib bagi yang mampu. Lalu hikmah bagi umat muslim apa aja? Pertama, menciptakan rasa persatuan, mempererat tali persaudaraan, media untuk berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia, lalu lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Nah, sekian, terima kasih materi terkait dengan visualisasi termasuk konsep ibadah haji, ketentuan, tata caranya dan juga hikmahnya. Semoga materi ini bermanfaat dan semoga kita semuanya nanti bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.